Sandiaga Uno membuka rahasia kenapa harta bisa melonjak 300 miliar rupiah dalam setahun. Ia mengatakan lonjakan itu tak lepas dari strategi investasi yang dilakukannya dalam mengembangbiakkan harta. Ia mengatakan menginvestasikan 80% dari total hartanya di saham, obligasi konvensional maupun syariah. Sementara itu 20% sisanya ia investasikan di deposito atau harta lain yang tak bergerak. Jika ingin mencapai sukses sekali jadilah pengusaha. Karena pengusaha itulah yang bisa memiliki keleluasaan untuk meningkatkan investasinya dan dana yang dikelolanya, jelas Sandi di Pantai Hotekam, Jayapura, Papua. Terkait pilihan sektor untuk berinvestasi, Sandi menyarankan agar fokus menanam modal dalam bisnis berbasis konsumsi, seperti makanan, minuman dan pakaian. Menurutnya, ekonomi Indonesia yang berbasis konsumsi akan membuat investasi di sektor itu cuan. Berinvestasilah di aset-aset yang berhubungan dengan konsumsi kita. Jadi perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang konsumsi yang digunakan masyarakat sehari-hari pasti akan meningkat sahamnya. Juga perbankan tapi yang bijak dalam mengelola aset, jangan ditaruh di saham-saham yang spekulatif, papar Sandi. Selain sektor konsumsi, Sandi juga menyarankan agar berinvestasi di perusahaan yang bergerak di sumber daya alam yang memiliki rekam jejak yang baik. Ketika kita sedang membangun infrastruktur secara masif, carilah perusahaan-perusahaan yang sedang membangun infrastruktur karena itu akan menghasilkan pertumbuhan aset dan peningkatan nilai dividennya. Semoga kita semua bijak berinvestasi, jangan beli saham-saham gorengan, jangan beli aset spekulatif. Saya pernah bilang kripto itu harus kita cermati, karena yang biasanya naik cepat, turunnya lebih cepat lagi, ucap Sandi. Sandi meminta semua pihak bersabar dalam berinvestasi karena semua tidak bisa instan. Sandi pun mengaku tidak pernah menghitung total hartanya. Ia menjelaskan baru menghitung hartanya karena ada kewajiban lapor harta sebagai seorang pejabat pemerintah. Naik turunnya pernah juga turun secara signifikan maupun naiknya ini ditentukan mayoritas isi dari LHKPN saya yaitu surat berharga. Surat berharga itu adalah instrumen keuangan yang tercatat dalam bursa di pasar saham, katanya. Berdasarkan situs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sandi telah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp10,99 triliun untuk periode 2022. Laporan LHKPN itu saat ini masih dalam proses verifikasi. Harta kekayaan Sandi naik 300 miliar rupiah dibandingkan per tanggal 31 Desember tahun 2021 sebesar 10,61 triliun rupiah. Sahabat Adipedia, sebelum kita lanjut ke tutorial berikutnya, silakan klik tombol like, komen, share, dan subscribe, dan jangan lupa tombol loncengnya, agar sobat bisa dapat tutorial yang bermanfaat dari channel Adipedia yang lain. Besar adalah milenial dan generasi Z yang berusia cenderung muda. Oleh karena itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno memberikan tips untuk investor pemula. Saya percaya bahwa rezeki tidak akan tertukar. Kesabaran dalam berinvestasi adalah hal mutlak. Sebagai investor, saya mendorong untuk selalu memperhatikan aspek fundamental, ungkap Sandi yang juga dikenal sebagai pengusaha di Twitternya @sandiuno dikutip Rabu tanggal 11 Januari tahun 2023. Secara rinci Sandi mengingatkan amanah atau tidak CEO-nya, sama tidak apa yang dikatakan dan perbuatannya, serta apakah berjuang tidak bagi perusahaannya. Selain itu, Sandi juga menyarankan agar investor pemula tidak ikut-ikutan dan harus melihat manajemen yang baik dan amanah. Tapi saya selalu bilang, jika ada satu sektor keluar dari list kita, misal infrastruktur yang naik turun, dan ternyata overprices, ya saatnya mungkin untuk kita ambil keuntungan, jelas Sandi. Adapun soal batasan waktu, menurut Sandi tidak ada batasan khusus karena itu fundamental. Sandi sendiri menganut pandangan, jangan menangkap pisau yang jatuh. Saat saya di ruang trading, selalu menjual di harga pasar. Tidak nunggu 20% baru cut loss, namun berdasarkan fundamental, meski baru turun 3-4% kalau di luar, itu kita jual. Tapi kalau ada dalam list turun 20-30% itu adalah kesempatan untuk membeli balik, tegas Sandi.
Sandi juga mendorong kepada para investor agar jangan mudah tergiur dengan harga saham yang turun, apalagi yang turunnya sangat signifikan. Sebanyak 4 emiten meresmikan sahamnya tercatat di Bursa Saham Indonesia pekan ini. Keempat emiten tersebut merupakan anak asuh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Pada Jumat tanggal 6 Januari tahun 2023 kemarin, Sandiaga mengantarkan 4 emiten di sektor ekonomi kreatif ke pasar modal untuk melepas sahamnya di Bursa Efek Indonesia, BEI. Keempatnya adalah PT Mitra Tirta Buana Terbuka, SOL, PT Jobubu Jarum Minahasa Terbuka, BIR, PT Data Sinergi Tama Jaya Terbuka Elite, dan PT Citra Buana Prasida Terbuka, CBPE. Hari ini empat-empatnya sudah dari Parekraf. Ini hari ini aja total emisi market cap hampir mencapai 1 triliun rupiah, ujarnya saat ditemui di BEI. Sandiaga optimis tahun ini akan ada banyak perusahaan yang mencatatkan sahamnya di pasar modal seiring dengan pertumbuhan ekonomi hingga kuartal 3 tahun ini yang diperkirakan tetap membaik. Karena ekonomi besok kuartal I, 2, dan 3 terus bertumbuh dan investor asing akan lihat, sebutnya. Apalagi, lanjutnya, saat ini investor domestik lebih mendominasi di bursa saham RI. Hal itu dapat meningkatkan ekonomi Indonesia secara fundamental, sehingga produk-produk saham emiten harus bisa kita terus dorong. Dan ini ada program pemerintah Create IPO ini kita harapkan bisa menambah jumlah dari emiten yang akan listing tahun 2023, pungkasnya. Inilah catatan daftar emiten. 11 perusahaan antri IPO pada akhir tahun 2022 di awal tahun 2023. Menuju akhir tahun, calon emiten kejar tayang untuk menggalang dana di Bursa Efek Indonesia, BEI. Setidaknya pada Oktober ini, sudah ada 11 calon emiten yang mengantre untuk menggelar penawaran umum perdana saham alias Initial Public Offering (IPO). Sebanyak 11 calon emiten yang sedang dalam tahap book building tersebut berasal dari berbagai sektor. Di sektor properti dan real estate, ada PT Wulandari Bangun Laksana Terbuka (BSBK) dengan harga penawaran di rentang Rp100-Rp120 per saham. Kemudian, ada 3 calon emiten dari sektor consumer non-cyclicals, yakni PT Citra Borneo Utama Terbuka (CBUT) dengan harga penawaran Rp690.1.280, PT Primadaya Plastisindo Terbuka PDPP, harga penawaran Rp195.200, dan PT Mentobi Karyatama Raya Terbuka MKTR, dengan harga penawaran Rp100.150 per saham. Di sektor kesehatan, Primaya Hospital atau PT Famon Awal Bros Sedaya Terbuka PRAY, siap IPO dengan menawarkan harga Rp900.950 per saham. Lalu ada PT Jayamas Medica Industri Terbuka OMED, dengan harga penawaran Rp204.310. Calon emiten yang paling menyita perhatian berada di sektor teknologi, yakni PT Global Digital Niaga Terbuka, Beli alias Blibli yang menawarkan harga Rp410.460 per saham. Calon emiten lain di sektor ini ada PT Tekno 9 Indonesia Terbuka, Nine, yang menawarkan harga Rp70.90. Di sektor consumer cyclicals, ada pemilik Kedaton 8 Hotel dan K8 Express Hotel, yakni PT Puri Sentul Permai Terbuka KDTN, yang menawarkan harga Rp140.160. Kemudian, retailer fashion muslim PT Bersama Zata Jaya Terbuka, Zata, dengan harga penawaran Rp100.130. Selanjutnya, ada PT Ketros dan Trias Mitra Terbuka KETR, yang masuk ke jajaran sektor infrastruktur. Perusahaan yang bergerak di bidang usaha infrastruktur jaringan telekomunikasi kabel serat optik ini menawarkan harga IPO di rentang Rp246.360. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol berlangganan, dan jangan lupa klik bel pemberitahuan. Juga, pastikan untuk melihat video kami yang lain juga. Terima kasih telah menonton.